selama kita belajar dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus mematuhi itu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. dan menjaga jarak. Ya, anak-anak semua seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Ya, saya minta adik Noni untuk memimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk adik Noni yang telah memimpin kita pada pagi hari ini dalam doa. Ya, sekarang Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap tanah air. Ya, kita menyanyikan lagu sama-sama ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Ya, sekarang boleh duduk di tempat masing-masing. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pada tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan membaca teks aneka benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah bersama teman dalam satu kelas. Yang kelima, dengan melakukan konvensi satuan panjang, siswa dapat mengenal konvensi satuan panjang. Dan yang keenam, dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Ya, anak-anak, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, anak-anak semua, sebelum pelajaran kita dimulai, Ibu mau memberi teka-teki. Ya, dengar baik-baik teka-tekinya. Ya. Benda apa yang biasa digunakan untuk menyimpan pakaian? Benda apa? Lemari. Hah? Lemari. Ya, benda tersebut adalah lemari. Lemari. Ya, lemari itu anak-anak terbuat dari apa? Ya, kalau lemari di rumahnya Noni terbuat dari apa, Noni? Dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Ya, siapa lagi? Saya Ya, Andini, kalau lemari di rumahnya Andini itu terbuat dari apa? dari kaca. Terbuat dari kaca. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Ya, kalau lemari di rumahnya Sarti terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Ya, lemari itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kaca, dan ada yang terbuat dari plastik.
plastik. Ya, nah, setelah Ibu memberi teka-teki ini, sekarang silakan kalian membaca wacana yang terdapat pada buku siswa halaman 41 sampai halaman 42. Ya, setelah membaca, kalian tentu mendapat banyak informasi-informasi penting dari wacana yang telah kalian baca. Ya, sudah baca? Sudah. Ya, coba sekarang kalau sudah baca, sebutkan informasi-informasi yang terdapat pada wacana tersebut. Ya. Informasi apa saja? Saya Ya, Ecin. ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Ada benda yang terbuat dari kaca. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Kasih. Ada benda-benda yang dibuat dari logam. Ada benda-benda yang dibuat dari logam. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Rita. Ada benda-benda yang terbuat dari karet. Ya, ada benda-benda yang terbuat dari Karet. karet. Ya. Ya, coba sekarang, ya, anak-anak semua coba sekarang, ya, perhatikan benda yang Ibu pegang ini. Ya, sudah? Sudah. Benda apa ini? Piring dan gelas. Piring dan Gelas. Piring dan gelas. Ya, terbuat dari apa piring dan gelas ini? Terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Ya, coba mungkin ada yang anak-anak tahu sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca. Saya, Bu. Ya, coba sifat. Sifat-sifat dari kaca. Kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Ya, sifat-sifat dari kaca itu, kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Dan tembus cahaya. Contohnya kaca jendela yang ada dalam ruangan kelas ini. Ya, tembus cahaya. Tembus cahaya. Ya, kemudian coba kalian perhatikan lagi benda yang Ibu pegang ini. Ya, benda apa ini namanya? Bola. Terbuat dari apakah bola ini? Terbuat dari karet. Terbuat dari karet. Ya, mungkin ada anak-anak tahu sifat-sifat benda yang terbuat dari karet. Saya, Bu. Ya, Danus. Karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Ya, terima kasih untuk Danus. Ya, sifat-sifat benda yang terbuat dari karet itu bersifat kedap air, lentur, penghantar panas dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api. Ya, karet itu meleleh jika dipanaskan. Coba sekarang anak-anak, ya, mengamati, mengingat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, contohnya di rumah. Ya, contohnya di rumah. Dari kamar tidur, kemudian di ruang tamu, kemudian di dapur. Ya, coba ingat benda-benda apa yang ada di kamar tidur, di ruang tamu, dan yang ada di dapur. Ya, coba sekarang kalian catat benda-benda tersebut sebanyak-banyaknya. Catat benda-benda apa saja yang ada di kamar tidur, benda-benda apa saja yang ada di ruang tamu, benda-benda apa saja yang ada di dapur. Ya, sudah? Ya, catat sebanyak-banyaknya. Kemudian coba sekarang kalian mengidentifikasi atau mengelompokkan benda-benda tersebut. Ya, mengelompokkan yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu, dan yang ada di dapur. Ya,
dan dari apa saja bahan pembentuknya. Kemudian yang ada di ruang tamu, yang ada di dapur. Ya, catat sebanyak-banyaknya. Catat sebanyak-banyaknya. Ya, Siva, kenapa Siva? Ibu, gelas di rumah saya kelihatan bentuknya seperti kaca. Gelas tersebut dijatuhkan oleh adik saya. Kok tetapi gelasnya tidak pecah, Bu? Ya, coba siapa yang bisa membantu pertanyaan dari Siva? Ya, pertanyaannya tadi bahwa ada gelas di rumahnya, kelihatan bentuknya seperti kaca. Nah, gelas tersebut dijatuhkan oleh adiknya, tetapi kok gelasnya tidak pecah? Ya, coba siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Siva? Saya, Bu. Ya, coba Danus. Gelas yang sepertinya terbuat dari kaca, tetapi sebenarnya gelas tersebut terbuat dari plastik, sehingga ketika dijatuhkan gelas tersebut tidak pecah. Ya, gelas yang kelihatannya seperti kaca, tetapi ketika dijatuhkan tidak pecah. Ternyata gelas itu terbuat dari plastik. Ya, contohnya coba perhatikan benda yang ibu pegang dulu. Ya, ini cerek untuk menyimpan air. Ya, kelihatannya cerek ini sepertinya terbuat dari kaca. Tetapi yang sebenarnya bahan pembentuk cerek ini adalah terbuat dari plastik. Karena dia tembus cahaya. Tembus cahaya. Ya, yang sebenarnya bahan pembentuk dari cerek ini adalah plastik. Tapi kelihatannya seperti terbuat dari kaca. Itu tadi masalah yang terjadi di rumahnya Siva. Ya. Coba sekarang kalian membuka LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, coba sekarang kalian membuka LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, sudah? Sudah. Ya, di situ pada LKPD itu ada bagan yang harus kalian lengkapi. Ya, ada bagan yang harus kalian lengkapi. Ada pada LKPD. Ya, misalnya bahan yang terbuat dari logam. Apa sifat bahannya dan apa contoh bahannya. Kemudian benda yang terbuat dari kaca. Ya, apa sifat bahannya? Kemudian apa contoh bendanya? Kemudian benda yang terbuat dari plastik. Ya, apa sifat bahannya dan apa contoh bendanya? Ya, langkah kerjanya ada pada LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, kerja. Ya, sudah? Sudah. Ya, coba kalau sudah, coba sekarang lihat. Ya, benda yang ibu pegang ini. Ya, ini apa namanya benda ini? Tempat sampah. Ya, ini namanya tempat Tempat sampah. sampah. Ya, tempat sampah ini terbuat dari apa? Coba kalian lihat. Bahan pembentuknya terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Apa gunanya tempat sampah ini? Membuang sampah. Nah, guna dari tempat sampah ini adalah untuk membuang sampah. Jadi sampah-sampah yang ada dalam buangan kelas ini kalian ambil, pungut dan simpan di dalam tempat sampah. Ya. Kemudian apakah semua anggota kelas sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Terima kasih karena kalian dalam kelas ini sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempat Sampah. Pada tempat sampah. Ya, coba sekarang kalian membuat kesepakatan dengan teman-teman dalam satu kelas. Ya, membuat kesepakatan agar kebersihan dalam satu kelas itu selalu terjaga. Ya, nah apa yang kalian lakukan untuk membuat kesepakatan ini? Saya, Bu. Hah? Dengan bermusyawarah. Dengan apa? Bermusyawarah. Ya, dengan bermusyawarah. Ya,
diskusi dengan teman. Cara menjaga kebersihan di lingkungan di sekolah, terutama di dalam kelas ini. Saya, Bu. Coba, siapa yang bisa menceritakan hasil musyawarah dengan teman-temannya? Siapa yang bisa? Saya. Ya, Eci. Kami menyapu ruang kelas, Bu. Ya, menyapu ruangan kelas. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Eci. Kami melap kaca jendela. Melap kaca jendela. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Danus. Kami membersihkan lingkungan sekolah. Ya, membersihkan lingkungan sekolah, merapikan taman, merapikan pagar yang ada di taman kelas masing-masing. Ya, sekarang buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Buka LKPD. Ya, tugasnya tulislah pengalaman kalian dalam bermusyawarah tadi sesuai langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Ya, tulis. Tulis. Etik, tulis. Ya. Sudah? Sudah. Itu tadi LKPD-nya, tulis pengalaman kalian bermusyawarah dengan teman di samping tadi dalam satu kelas. Ya, coba sekarang ambil tas kalian. Ya, coba sekarang ambil tas kalian. Ya, coba sekarang ambil tas kalian. Ya, buka. Apa saja yang ada dalam tas? Hah? Ada buku. Ada buku. Ada apa lagi? Berpoin. Nah, ada berpoin. Ada pensil. Ada apa lagi? Ada penggaris. Ada penggaris. Penggaris. Coba sekarang pegang penggaris kalian masing-masing. Coba sekarang pegang. Ya, pegang penggaris kalian masing-masing. Ya, Ibu juga ada penggaris. Ya, coba sekarang pegang. Ya. Terbuat dari apa saja penggaris kalian? Terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Hah? Terbuat dari plastik. Terbuat dari plastik. Terbuat dari apa lagi? Terbuat dari logam. Ya, terbuat dari logam. Coba yang penggarisnya terbuat dari plastik, angkat. Ya. Nah, yang penggarisnya terbuat dari logam, angkat penggaris. Ya, penggaris itu ada yang terbuat dari plastik dan juga ada yang terbuat dari logam. Coba sekarang lihat. Ada apa pada penggaris itu? Penggaris yang kalian pegang. Coba lihat. Ada apa saja? Ada angka-angka. Ada angka-angka. Ada apa lagi? Ada garis-garis. Ada garis-garis. Ada apa lagi? Ada tulis CM. Ada tulis CM. Ya, CM itu dibaca sentimeter. CM itu dibaca sentimeter. Ya, CM itu atau sentimeter itu merupakan satuan yang ada pada penggaris. Ya. Kemudian tadi ada yang bilang ada angka-angka. Ya, ada angka berapa saja yang ada pada penggaris kalian? Ada angka berapa? Angka 0 sampai 30. Ya, ada yang angka 0 sampai 30. Angka berapa lagi? Angka 0 sampai 60. Angka 0 sampai angka 60. Ya, kalau Ibu punya ini pada penggaris Ibu ini, ya angka 0 sampai angka
Ya, coba dari berdasarkan yang kalian lihat pada penggaris, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, coba Danus. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 mm sama dengan 1 cm. Ya, 1 cm sama dengan 10 mm. Kemudian 1 mm sama dengan 1 cm. Ya, anak-anak semua masih semangat? Masih. Ya, anak-anak. Ya. Ada banyak benda-benda yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan satuan baku. Ya, yang pertama misalnya meteran pita. Ya, meteran pita itu biasa digunakan oleh penjahit. Ya, kemudian yang kedua meterol. Ya, meterol ini biasa digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur kayu saat membuat rumah ya. Ya, kemudian ada meteran juga. Meteran yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengerjakan jalan raya ya. Kemudian selain itu juga yang keempat ada penggaris ini atau listar ini. Listar ini juga bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Suatu benda ya. Anak-anak semua, di meteran itu ada tulis 100 cm. 100 cm. Atau di penggaris kalian tuh ada tulis 60 cm, 30 cm. Ya, kalau di meteran itu ada tulis 100 cm. Ya, 100 cm atau 100 cm itu sama dengan berapa meter? 100 cm atau 100 cm itu sama dengan berapa meter? 1 meter. 1 meter. Kemudian 1 meter itu berapa sentimeter? 100 cm. Ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ya, anak-anak semangat ya. Harus konsentrasi. Ya, semangat. Ya, coba sekarang kalian bisa ya mengerjakan latihan. Ya, latihan ada pada buku halaman 47. Ya, coba. Ya, di situ coba perhatikan. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Artinya 5 meter lebih 30 cm. Ya, 30 cm. Ya, pertanyaannya, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Ya, langkah yang pertama itu ya, kita membawa 5 meter itu ke dalam sentimeter. Tadi kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau 5 meter sama dengan berapa sentimeter? 500 cm. 500 cm. Ya. Sekarang kita tinggal menjumlahkannya. Ya. Menjumlahkannya 500 cm ditambah dengan 30 cm. Berapa? 530 cm. Sama dengan 530 cm. 530 cm. Ya, coba sekarang buka kembali LKPD yang sudah Ibu bagikan. Coba buka. Buka kembali LKPD yang Ibu sudah bagikan. Ya, di situ kalian disuruh untuk mempraktekkan mengukur benda-benda yang ada sesuai langkah kerjanya. Ya, di situ bendanya ada pintu, jendela, meja, kursi, dan papan tulis. Ya, kalian disuruh untuk mengukur panjang dari benda-benda yang tersebut yang ada pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, di sini kerjanya di rumah kalian masing-masing. Kalian bisa meminta bantuan orang tua
orang tua membimbing, menuntun kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Yang sudah? Sudah. Ya. Coba sekarang anak-anak, mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Coba Siva. Siva. Sifat dari kaca. Kaca bersifat gerak air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Ya, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Coba Danus. Karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Ya, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, coba Eci. Yang kami lakukan untuk membuat kesepakatan dalam kelas dengan cara bermusyawarah. Ya, terima kasih karena kalian semua sudah sama-sama membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak jangan lupa LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, kalian mengerjakannya, kemudian mengumpulkannya ke Ibu agar Ibu bisa memeriksa dan memberi nilai. Ya, anak-anak jangan lupa tadi belajar selama masa pandemi ini kita memperhatikan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Ya. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran, yang mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, saya minta adik Siva untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk adik Siva yang telah memimpin doa penutup. Sekarang kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing.